Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivo Amelia Putri, BP 19 TPB 3006 dari kelompok 4 mata kuliah Praktikum Sumber Tenaga Pertanian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian aki. Aki merupakan salah satu sumber tenaga pertanian yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, arus listrik atau tegangan yang dimaksud di sini adalah tegangan DC. Yang sama-sama kita ketahui, tegangan DC ini adalah yang memiliki arus searah. Baiklah, komponen yang pertama yaitu kotak aki atau kotak baterai, yang berfungsi untuk melindungi semua komponen yang ada di dalamnya. Komponen yang kedua adalah plat aki. Ada yang plat positif dan ada plat yang negatif. Dua plat ini berfungsi untuk mereaksikan sel atau Pb atau timbal dengan H2SO4 atau asam sulfat. Komponen ketiga adalah sekat atau separator di bagian dalam. Atau separator ini berguna untuk membatas antara plat positif dan plat negatif agar tidak bertumbukan. Yang keempat ada sel. Sel ini terbuat dari Pb atau timbal yang berada di dalam kotak. Nah, ketika timbal direaksikan dengan asam sulfat akan menghasilkan energi listrik. Terakhir yaitu kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif dan kutub negatif ini sering juga disebut dengan terminal positif dan terminal negatif. Setiap keluaran dari energi listrik yang dihasilkan oleh aki akan disalurkan ke masing-masing terminal ini. Setelah itu, dapat dihubungkan dengan kabel, lalu hubungkan dengan alsintan yang energi listriknya bukan dari aki. Nah, yang pertama ada aki basah. Aki basah merupakan jenis paling umum dan paling mudah ditemukan. Disebut sebagai aki basah karena di dalam aki ini terdapat cairan elektrolit atau air aki yang berupa asam sulfat. Yang kedua ada aki kering yang juga disebut dengan maintenance free. Meski dinamakan aki kering, bukan berarti tidak ada cairan sedikit pun di dalam aki. Yang ketiga ada aki kalsium. Aki kalsium memiliki tingkat penguapan lebih rendah ketimbang aki yang dijual di pasaran pada umumnya. Menariknya, daya tahan baterai aki kalsium sangat baik dalam menyalurkan listrik. Yang keempat, ada aki hibrid. Ketika teknologi aki kering dan aki basah digabung dengan aki kalsium, maka terciptalah aki hibrid. Yang terakhir ada aki gel. Pada aki gel tidak ada lagi cairan elektrolit, yang ada hanya gel. Kalau gel tumpah, sifatnya tidak lagi korosif dibandingkan elektrolit pada aki lainnya. Prinsip kerja aki. Pada saat aki dipakai, kedua elektrodenya perlahan-lahan akan menjadi timbal sulfat. Hal itu disebabkan kedua elektrode beraksi dengan larutan asam sulfat. Pada reaksi itu, elektrode timbal melepaskan banyak elektron. Akibatnya terjadi aliran arus listrik dari plat timbal dioksidanya. Penyebab aki soak. Salah satu penyebab aki kendaraan sering tekor atau soak adalah karena mobil jarang digunakan. Hal ini disebabkan karena aki tidak mendapat suplai kelistrikan yang cukup, sehingga membuat kapasitas aki kurang optimal. Contoh soal: